Udah mulai ya? Oke, selamat apa nih? Kalau di sini sih malam ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang sudah mengunjungi video ini. Perkenalan diri dulu ya. Nama saya Bernardinus Hidayat Tuntara. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang salah satu materi berikut ini. Saksikan ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang gaya komunikasi dan iklim yang mendukung dalam manajemen sekolah. Nah, di sini saya akan membahas dua hal ya, seperti yang ada di judul tadi. Saya akan membahas yang pertama tentang gaya komunikasi dalam manajemen sekolah. Yang kedua, ada iklim komunikasi yang mendukung dalam manajemen sekolah. Oke, kita jelasin yang pertama dulu ya. Aku akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu gaya komunikasi dalam manajemen sekolah. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, gaya komunikasi dalam manajemen sekolah itu terbagi menjadi 6. Apa aja ya? Yang pertama, ada the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Ya, seperti yang kita sudah tahu ya, biasanya orang-orang yang semacam ini tuh memang benar sih. Jika orang menggunakan the controlling style ini, itu ditandai dengan dalam suatu diskusi itu mengatur, benar-benar yang mengontrol orang lain ya, memaksa dan benar-benar membatasi orang lain dalam suatu diskusi. Biasanya itu orang-orang yang menggunakan controlling style ini itu dia lebih memusatkan kepada dia yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Dia itu tidak mau adanya feedback, misalkan orang lain memberikan saran atau apapun kepada dia, kecuali memang sarannya itu penting untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kita next yang kedua ya. Yang kedua itu ada the equalitarian style. The equalitarian style ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah, atau two-way traffic of communication. Nah, dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Nah, tadi kan yang sebelumnya yang the controlling style itu kan satu arah ya, one-way communication. Nah, yang kedua ini kita lakukan secara dua arah, two-way communication. Jadi, komunikasi itu dilakukan secara terbuka ya. Jadi, semua anggota organisasi yang misalkan ada dalam suatu diskusi itu boleh mengungkapkan gagasan atau saran atau apapun yang ada dalam dirinya untuk disampaikan kepada orang lain ya. Dan itu diharapkan semoga dengan mendengarkan saran-saran dari orang lain itu bisa menemukan solusi yang baik, bisa satu persepsi, dan bisa mencapai kesepakatan bersama. Biasanya orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi equalitarian style ini memiliki sikap kepedulian yang tinggi. Mereka tuh menganggap bahwa semua pendapat orang itu harus dihormati. Jadi, bagus ya. Terus juga memiliki kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi, ya orangnya supel lah dari equalitarian style ini. Next ya. Yang ketiga, ada the structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Misalnya penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Nah, orang-orang yang menggunakan structuring style ini tuh benar-benar dia mengirimkan pesan dengan tujuan tuh memengaruhi orang lain dengan ya segala sesuatu yang terstruktur ya. Misalkan kalau ada dalam suatu acara mungkin ada tujuan, terus ada rundown, ada jadwalnya, ada aturannya, bagaimana seperti yang ada di PPT ini ya, dengan tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Oke, kita lanjutkan kepada yang keempat, ada the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif
karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh juru kampanye atau supervisor yang membawahi para wirausaha atau salesman. Biasanya memang benar sih, orang yang memiliki tipe the dynamic style ini tuh benar-benar lonjakan saat berbicara tuh tinggi ya. Jadi benar-benar kadang suaranya tuh wah bisa besar, terus bisa menggunakan gerakan-gerakan ya. Dan ini tuh dengan tujuan tuh benar-benar yang bisa kita lihat di PPT ini menstimulasi atau merangsang, ya bukan merangsang yang buruk-buruk ya, merangsang supaya tuh orang bisa terpengaruh gitu ya. Kalau di sini merangsang pekerjaan atau karyawan untuk bekerja dengan lebih baik, digunakan dalam mengatasi persoalan yang bersifat kritis, dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Ngerti ya? Lanjut kita yang kelima. Ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi pemerintah. Meskipun pengiriman pesan mempunyai hak, maksudnya pengirim pesan ya, atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Biasanya orang-orang yang menggunakan relinquishing style ini tuh ya biasanya yang anaknya tuh yang orang-orangnya itu yang ya saya kasih kesempatan buat kalian untuk beropini ya. Biasanya memang benar-benar pengen mendengarkan gagasan dari orang lain. Jadi orang-orangnya itu senang untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Terus kita bisa lihat di sini, pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengiriman pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab. Nah, memang iya, dari linguistic style ini tuh memang bakal efektif jika semua gagasan disampaikan itu benar-benar luas dan materinya bagus gitu. Dan apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita next ya, yang keenam ada the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Jadi tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. The withdrawal style ini tuh ditandai dengan adanya orang yang mengatakan, saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Orangnya tuh malasan, apaan sih nggak guna. Terus biasa kalau dalam suatu komunikasi tuh diam-diam aja, dan sikapnya tuh terkesan menghindari berkomunikasi dengan orang lain ya. Oleh karena itu memang the withdrawal style ini tuh tidak cocok digunakan sebagai gaya komunikasi dalam berorganisasi. Oke, kita sudah membahas 6 gaya komunikasi yang mendukung dalam manajemen sekolah. Selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua, ada iklim komunikasi yang mendukung dalam manajemen sekolah. Adanya hubungan yang baik dalam organisasi akan menciptakan iklim organisasi yang positif yang menimbulkan semangat kerja dan kepuasan kerja di antara anggotanya untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Betul sekali ya. Memang iklim yang ada, lingkungan itu benar-benar bisa berpengaruh kepada orang ya. Jika misalkan lingkungannya bagus, pasti orang-orang bakal bekerja dengan maksimal dan hasilnya bagus. Sebaliknya, jika lingkungannya jelek, pasti orang-orang udah males lah benar-benar. Males-malesan dan hasilnya juga nggak maksimal. Iklim komunikasi dalam organisasi, terutama di lingkungan sekolah, penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. Iklim komunikasi ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun, dan dihargai oleh organisasi. Jadi kesimpulannya memang iklim komunikasi itu penting untuk ada di lingkungan sekolah ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi di sekolah bisa dilihat dari 5 aspek utama hubungan dalam beberapa bagian atau tingkatan di sekolah. Yang pertama, ada hubungan sekolah dengan masyarakat atau orang tua atau wali siswa atau komunitas sekolah. Yang kedua, ada kepala sekolah
dengan guru atau staf, karyawan tata usaha. Yang ketiga, ada guru dengan siswa. Yang keempat, ada guru dengan guru. Dan yang kelima, ada siswa dengan siswa. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor yang memengaruhi iklim organisasi sekolah. Dengar ya. Jadi, yang pertama ada kepercayaan. Semua anggota sekolah yang berada di semua tingkat, yakni siswa, guru, staf karyawan, kepala sekolah, dan komite sekolah harus berusaha keras mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang di dalamnya kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas didukung oleh pernyataan dan tindakan. Ya, betul sekali dong. Seperti yang kita udah tahu, di dalam hubungan yang baik dan positif memang harus ada kepercayaan di dalamnya. Memang semua anggota sekolah itu benar-benar harus saling percaya kepada orang lain ya, supaya hubungannya tetap terjalin dengan baik. Yang kedua, ada pembuatan keputusan bersama. Para anggota organisasi sekolah di semua tingkat harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi yang relevan dengan kedudukan masing-masing anggota organisasi. Betul sekali ya, memang sebaiknya itu misalkan dalam suatu diskusi apa, memang harus diadakan dan itu mengundang semua anggota, semua warga sekolah ya, dari kepala sekolah, guru, siswa, dan semua karyawan, dan lain-lain. Dan mereka semua tuh sebaiknya itu diajak untuk mengungkapkan gagasan-gagasan mereka, masalah-masalah yang ada di hidup mereka, supaya itu dicarikan solusi. Dicari keputusannya apa sih yang baik untuk sekolah itu dalam menentukan tujuan sekolah itu ke depan. Sampai sini mengerti? Next ya. Selanjutnya ada kejujuran. Suasana umum yang ada di organisasi yang diliputi kejujuran dan keterus-terangan harus mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi. Betul sekali ya, tadi selain ada kepercayaan, kejujuran ini tuh benar-benar berpengaruh terhadap hubungannya. Jadi memang setiap anggota organisasi sekolah itu memang harus jujur ya, jangan ada kebohongan, jangan ada bumbu-bumbu dalam suatu pembicaraan ya, supaya memang benar-benar yang disampaikan itu apa adanya, yang benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan bohong ya guys. Selanjutnya ada keterbukaan dalam komunikasi ke bawah. Saya baca dulu ya. Para pengambil kebijakan, kepala sekolah misal, harus relatif mudah memberikan informasi yang berhubungan langsung dengan keorganisasian pada anggota yang lain. Sebuah informasi yang cenderung ditutupi akan membuat suasana tidak kondusif dan mereduksi tingkat kepercayaan antar anggota organisasi. Betul sekali ya, memang petinggi-petinggi yang ada di sekolah itu alangkah baiknya memang harus gimana ya, memberikan informasi itu mudah gitu ya, maksudnya mau memberikan informasi yang ada terkait yang berhubungan dengan sekolah ya, alangkah baiknya itu jangan ditutup-tutupin. Dan memang dengan ditutup-tutupin itu memang membuat tingkat kepercayaan antar anggota itu menurun. Anggota organisasi harus relatif mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan tugas mereka, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan orang-orang atau bagian-bagian lainnya, dan yang berhubungan luas dengan perusahaan organisasi di sini di sekolah ya. Informasi yang jelas dan efektif memudahkan peningkatan kerja anggota organisasi, kecuali untuk keperluan informasi yang bersifat rahasia, komunikasi memang harus bersifat tertutup ya. Nah, di sini kalau memang informasi itu harus disampaikan kepada anggota sekolah yang lain itu harus diberitahu ya, kecuali kalau memang benar-benar bersifat rahasia dan nggak boleh semua orang tahu ya, harus bersifat tertutup komunikasinya. Kemudian ada mendengarkan dalam komunikasi ke atas ya, ini salah satu iklim komunikasi yang mendukung.
Anggota pada setiap tingkat bagian struktur dalam organisasi harus mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan anggota di setiap tingkat bawahan dalam organisasi sekolah secara berkesinambungan dan dengan pikiran terbuka. Kita yang misalkan menyampaikan gagasan-gagasan, mungkin masalah yang ada di lingkungan sekolah misalnya, itu misalkan ada yang tingkatannya lebih tinggi dari kita, memberikan saran kepada kita, kita harus mendengarkan. Wah, itu wajib sih. Dan gak cuma iya-iya doang, misalkan sudah diberikan saran itu benar-benar harus dilaksanakan dengan baik ya. Informasi dari bawahan harus dipandang cukup penting untuk dilaksanakan, kecuali ada petunjuk yang berlawanan. Lalu, ada perhatian pada tujuan-tujuan kinerja tinggi. Semua anggota organisasi sekolah di semua tingkat dalam organisasi sekolah harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, produktivitas tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah, demikian pula menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi lainnya. Nah, benar-benar di sini semua anggota itu harus memiliki motivasi dan komitmen terhadap tujuan-tujuan yang sudah dibuat sekolah itu supaya mungkin dalam organisasi sekolah itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Di sini itu benar-benar yang menentukan kita action-nya itu seperti apa ke depannya. Seperti itu. Oke, karena semuanya sudah saya jelaskan, inilah saatnya untuk menutup presentasi pada sekarang ini. Terima kasih ya semuanya sudah menonton video ini. Saya minta maaf misalkan ada kesalahan ya atau kekurangan. Dalam presentasi ini, kalian nanti bisa memberikan saran atau apa, informasi tambahan mungkin yang berguna buat kita semua ya di komentar. Terus juga ingin bertanya juga bisa di komentar. Yang ingin menjawab pertanyaan teman-teman juga bisa. Ya, kita saling bantu-bantu, kita saling bekerja sama, oke? Juga pokoknya terima kasih banget telah mendengar video ini. Tetap stay at home, jaga kesehatan. Jangan pergi-pergi kalau emang benar-benar nggak butuh. Kalau misalkan emang terpaksa untuk pergi pakai masker. Terus juga pokoknya semangat, semuanya jalani hari dengan bahagia, dengan penuh cinta. Dan sambat boleh, tapi jangan berlebihan ya. Semangat. Terima kasih atas perhatiannya. See you later. Bye-bye.